Halo Sobat Pintar, ketemu lagi di channel Bedah Soal. Seperti biasa, kita akan bedah materi dan soal-soal channel kita. Nah, kesempatan kali ini kita akan bedah tentang materi bahasa Inggris wajib. Materinya adalah conditional sentences atau pengertian. Bila nih materi untuk bahasa Inggris SMA dan SMK. Jadi silakan, ayo mari untuk siswa-siswa SMA SMK langsung buka channel Bedah Soal, khususnya yang siswa kelas 12, karena kita akan membahas tentang materi conditional sentences ya. Jadi jangan lupa, bagi teman-teman yang belum tahu silahkan diberi linknya. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, segera subscribe channel ini ya, biar mendapatkan update-update bedah materi dan bedah soal berikutnya. Langsung saja kita mulai. Nah, ini masih tentang conditional sentences atau kalimat pengandaian ya. Ini materi kelas 12 semester 2. Biasanya di semester 2 ini. Silahkan segera buka video ini jika yang belum atau teman-teman belum tahu, segera diberitahu untuk membuka. Nah, nanti dalam materi video ini kita akan mengetahui tentang KD-nya, kemudian materinya, struktur dan seterusnya, dan ada juga latihan soalnya. Nah, berikutnya kita langsung saja ke kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasarnya adalah menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pengandaian. Nah, kata kuncinya di sini ya, pengandaian. Diikuti oleh perintah saran sesuai dengan konteks penggunanya. Perhatikan unsur kebahasaan if dengan imperatif can, should. Nah, ini kompetensi dasarnya. Nah, setelah mengetahui kompetensi dasarnya, yuk kita masuk ke apa itu conditional sentence. Ya, conditional sentences are one of the trickier parts of English grammar. Ya, memang ini adalah salah satu materi grammar bahasa Inggris. Itu grammar, mungkin ada yang belum tahu atau lupa karena terlalu lama ya berangkat sekolah. Grammar ini adalah tata bahasa dalam bahasa Inggris. There are 4 types of conditional sentences. Nanti ada 4 tipe atau macam conditional sentences. Ada juga yang menyebutnya 5, tapi kita fokus ke 4 dulu aja untuk SMA ya. And you need to be able to use and identify all of them ya. Nanti kita akan belajar dari 4 tipe itu apa saja, bedanya apa saja, kita pelajari semua ya, kita bedah semua di sini. As a rule, conditional sentences in English consist of 2 parts. Ya, namun pada dasarnya conditional sentences atau kalimat pengandaian ini nanti ada 2 bagian. Yang pertama adalah the main part and the if part. Jadi ada bagian utama dan bagian yang pengandaiannya atau ada if-nya atau bagian conditionalnya. Ya, biasanya if part kita nyebutnya ya. Jadi ada yang memakai if. These types of sentences are used to express possible or imaginary situation ya. Untuk kalimat ini digunakan untuk mengekspresikan kemungkinan atau pengandaian atau imajinasi ya, situasi yang diimajinasikan atau diandaikan, diinginkan gitu ya. When written, if the if part of the sentence come first, a comma should be used to separate it from the second part ya. Jadi kalau bentuk tertulis, jika yang bagian if ini ditaruh di awal, nah nanti harus ditambahkan koma untuk membedakan untuk memisah dengan bagian yang kedua atau the main part. Nah, sampai sini semoga sudah mulai paham ya apa itu conditional sentence. Kalau masih ada yang bingung, silahkan tanyakan di kolom komentar ya, jangan malu-malu, jangan ragu. Mari kita lanjutkan. Nah,
Strukturnya kira-kira begini nanti ya. Conditional sentence composed of two parts. Ya. If clause dan main clause. Tadi kita menyebutkan if part dengan main part. Jadi if part ini nanti yang menggunakan if, kalau main clause ini adalah yang akan kita lakukan. Contoh example, if it rains tomorrow, we will not come. If it rains tomorrow, we will not come. Saya ulangi lagi. If it rains tomorrow, we will not come. Nah, yang ada if-nya ini namanya if clause atau if part. Ya, jika besok hujan, nah ini if clause-nya. Nah, main clause-nya apa? We will not come. We will not come. Kita tidak akan datang. Nah, ini kalimat utamanya atau klausa utamanya. Nah, jika besok hujan, kita tidak akan datang. Makanya pengandaiannya adalah di if it rains tomorrow. Jadi kita tidak akan datang kalau besok hujan. Nah, tapi kalau besok tidak hujan berarti kita akan datang, itu sebaliknya gitu. Nah, sampai sini semoga sudah tambah paham ya bagian-bagian dari if clause atau struktur dari if clause atau conditional sentence. Kita lanjutkan. Ya, there are 4 types of conditional sentences. They are classified according to their specific implications. Ya, ada 4 macam nanti conditional sentence, dan setiap macamnya, setiap tipenya itu nanti ada tujuan atau implikasi yang berbeda-beda. Each type of conditional sentences uses different tenses to show the difference in their implication. Ya, masing-masing tipe nanti dari conditional sentence ini menggunakan tenses yang berbeda. Nah, pastinya ini untuk membedakan atau menunjukkan perbedaan dari implikasi, perbedaan maksud, perbedaan tujuannya. Ya, sudah semakin jelas ya. 4 macam itu nanti berbeda tensesnya, juga berbeda implikasinya. Nah, sampai sini ada yang mau tanya boleh. Nah, silahkan kalau mau ada yang bertanya bisa dituliskan di kolom komentar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke tipe yang pertama atau tipe zero conditional sentences atau zero condition. Nah, kenapa namanya zero condition? Kita lihat di sini. This type of conditional sentence is used to describe scientific facts. Ya, biasanya tipe zero ini untuk menjelaskan, menunjukkan fakta ilmiah. Kadang juga generally known truth atau kebenaran umum atau hal-hal yang sudah diketahui banyak orang. Events and other things that are always true atau kejadian atau sesuatu yang sudah dianggap secara umum itu benar. Ya, ini adalah salah satu atau tipe conditional sentence yang paling sederhana. Nah, seperti apa strukturnya? Kita lihat. Main part atau main clause-nya adalah present simple. Nah, sedangkan if part-nya juga menggunakan present simple. Nah, jadi semuanya sederhananya menggunakan infinitif atau kata kerja bentuk pertama, itulah kira-kira sederhananya ya. Contohnya gini. Nah, ingat ya, saya tanda ini yang kuning ini berarti main part. Nah, kemudian yang biru ini adalah if part, atau yang kuning ini main clause, yang biru adalah if clause. Contoh, water boils if you heat it to 100 degrees Celsius. Saya ulangi, water boils if you heat it
to 100 degrees Celsius. Ya. Air mendidih jika kamu memanasinya sampai 100 derajat Celcius. Nah, ini sudah adalah scientific facts, ini sudah diketahui orang banyak, ini ada fakta. Jadi menggunakan tipe zero ya. Water boils if you heat it to 100 degrees Celsius. A red light comes on if you press the main button ya. Cahaya merah muncul jika kamu menekan tombol utama. Nah, ini juga bisa dikatakan mungkin sudah diketahui orang banyak. Nah, makanya ini menggunakan tipe zero. Cirinya di mana? Kita ulangi bahwa ini yang kuning adalah main partnya menggunakan verb 1. Ada kata boils, ada comes on. Nah, if part juga menggunakan present simple. Cirinya menggunakan verb 1. If you hit, ini yang dicetak tebal, dan if you press, ini cetak tebal. Nah, ini adalah tipe zero. Lanjutkan. In type zero sentences, if can be replaced by when. Nah, dalam tipe zero ini juga kata if kadang diganti dengan menggunakan when. Artinya ketika. Contoh, when you heat ice, it melts. When you heat ice, it melts. Ketika kamu memanasi es, ya, es akan meleleh, betul kan? Ya, ini kan sudah diketahui banyak orang. It gets dark when the sun goes down. It gets dark when the sun goes down. Ya, akan gelap jika tidak ada matahari atau matahari tenggelam. Nah, ini kan sudah jelas ya. Nah, semua ini fakta. Jadi menggunakan tipe zero. Baik, sekarang kita lanjutkan ke tipe kedua. Type 1 conditional sentences. Ya, jadi tipe kedua ini adalah type 1 namanya, atau biasa disebut open condition. Open condition. Kenapa open condition? Nah, kita lihat penjelasannya di sini. This type of sentence expresses real and possible situation in the future. Nah, jadi kalau tipe type 1 ini kalimatnya real and possible situation in the future. Jadi mungkin terjadi di masa yang akan datang. Makanya open condition. It is possible for the condition to be met. Ya, jadi memungkinkan untuk kondisinya nanti terjadi. Nah, makanya ini namanya open condition. The structure of type 1 conditional sentences. Ya, kita lihat main partnya menggunakan will plus infinitive. If partnya atau if clause-nya menggunakan present simple. Ingat ya, main partnya menggunakan will infinitive, atau bisa juga kita sebut will verb 1, dan if partnya menggunakan present simple menggunakan verb 1 atau present simple. Nah, examples contohnya, we will stay at home if it snows. Kita ulangi, we will stay at home if it snows. Kita akan tinggal di rumah jika bersalju atau jika salju turun. Nah, kita lihat ini yang kuning, main partnya menggunakan will plus verb 1 atau infinitive, dan if partnya menggunakan present simple atau verb 1 juga di sini. Jelas ya? She will get angry if I'm late for the party. Saya ulangi, she will get angry if I'm late for the party. Ya, dia akan marah jika saya terlambat ke pesta. Nah, ini juga sama menggunakan will, infinitive will, get. If-nya menggunakan verb 1 di mana? Ya, to be ini ya, I am.
Sekarang ini bentuknya berubah dibalik. If we get the money for this job, we will buy a new car. Saya ulangi. If we get the money for this job, we will buy a new car. Nah, ingat kalau if-nya di depan atau if part-nya di depan menggunakan koma setelahnya. Jika kita mendapatkan uang untuk pekerjaan ini, kita akan membeli sebuah mobil baru. Sama if menggunakan present simple, pembuat get, kemudian main part-nya menggunakan will infinitive. Contoh yang terakhir, will you help Amanda if she asks you? Sama ya. Will you help Amanda if she asks you? Apakah kamu akan menolong Amanda jika dia memintamu? If-nya tetap menggunakan present simple. Kemudian main part-nya menggunakan will infinitive. Lihat ya, yang kuning ini main part-nya, yang biru adalah if part. Kan sampai tipe kedua. Sekali lagi kalau masih ada yang kurang paham bisa diulang-ulang videonya atau buat pertanyaan di kolom komentar. Kita masuk tipe berikutnya, type 2 conditional sentences atau disebut half open condition. Wah, kenapa half open condition? This type of conditional sentence describe an unreal situation. Ya, kata kuncinya di sini, an unreal situation with regard to the present or future. Ya, jadi situasinya yang tidak nyata. Now, a hypothetical condition that can only be fulfilled in the theory. Jadi bisa dikatakan sudah hanya bisa dipenuhi dalam teori saja, tidak bisa terjadi. The structure of type 2 conditional sentence, ya, strukturnya atau bagian-bagiannya, main part-nya. Ingat selalu yang kuning main part, yang biru adalah if part. Main part-nya menggunakan would plus infinitive. If part-nya menggunakan past simple. Atau bisa kita sederhanakan adalah menggunakan verb kedua. Betul sekali. In conditional sentences, the past tense form of the verb to be is were for all persons. Nah, ini yang penting. Dalam conditional sentences bentuk kedua ini past tense-nya hanya menggunakan were, was tidak dipakai. Atau was semua digantikan menggunakan were. Nah, atau begini, was is also used. Namun kadang-kadang was juga dipakai, although only in spoken or conversational English. Ya, hanya untuk percakapan sehari-hari saja, tapi secara resmi tidak dipakai. Examples, we would stay at home if it snowed. Ya, we would stay at home if it snowed. Ya, lihat yang kuning adalah main part menggunakan would plus infinitive, would stay. Sedangkan if part-nya menggunakan verb 2 atau past simple. Kita akan tinggal di rumah jika bersalju. Contoh kedua, I would buy a new board if I had more money. Ya, sama ya, would buy dengan I had. If he were rich, he'd buy an island. If he were rich, he'd buy an island. Jika dia kaya, dia akan membeli sebuah pulau. Ingat di sini harusnya kan he was, tapi dalam conditional sentence ini menggunakan were ya, sesuai catatan di sini. Oke. Contoh yang terakhir, if you left now, you'd catch the last bus. Ini sama, menggunakan you, left dan you'd catch. Lanjutkan ke tipe berikutnya. Oh, ini masih ada tambahan. Untuk type 2, type 2 conditional sentence are also used when making polite request. Nah, tipe kedua ini juga
biasanya dipakai untuk membuat permintaan yang sopan atau polite request. Example, I would be grateful if you help me. Saya akan sangat senang sekali jika kamu mau membantuku. Ini kan sebenarnya permintaan atau pengalihan digunakan untuk meminta. Jika kamu membantuku, saya akan sangat senang sekali. He would be so pleased if you came to the birthday party. Dia akan sangat senang, dia akan sangat bahagia jika kamu datang ke ulang tahunnya. Nah, ini kan sebenarnya permohonan untuk datang ke ulang tahun secara polite, secara sopan. The phrases if I were you or if I were in your place, the phrases if I were you or if I were in your place I usually use to give advice. Nah, biasanya juga kata if I were you atau if I were in your place ini digunakan untuk menasehati atau memberi saran. Contoh, if I were you I would accept the offer. Ya, jika saya jadi kamu, saya akan menerima tawarannya. Nah, ini kan menasehati. Atau if he were in your place he would do it. Jika dia di posisimu, dia akan melakukannya. Nah, ini untuk menasehati. Baik, tipe kedua setelah selesai, kita lanjutkan ke tipe yang ketiga atau tipe keempat. Bisa juga ketiga atau keempat ya, karena kita mulainya dari zero ya, atau tipe terakhir kita lanjutkan. Nah, type 3 conditional sentences atau biasa disebut closed condition. Type 3 conditional sentences are used to express situation that cannot exist. Ya, situasi yang tidak ada, such as action or events that happen in the past. Jadi kejadian yang terjadi di waktu lampau. They are often used to indicate a missed opportunity. Nah, biasanya ini digunakan untuk mengindikasikan kesempatan yang sudah hilang. Karena ini di waktu lampau. Karena itu strukturnya main partnya menggunakan would plus perfect infinitive dan if partnya menggunakan past perfect. Contohnya begini, if you hadn't been late for work, the boss wouldn't have gotten furious. Ya, if you hadn't been late for work, the boss wouldn't have gotten furious. Jika kamu tidak terlambat kerja, bos tidak akan marah. Nah, namun kenyataannya ini adalah kamu terlambat bekerja dan bosnya marah. Nah, makanya ini sudah berlalu semua, tidak akan mungkin terjadi. They would have finished earlier if the meeting hadn't been held so late. Ya, mereka tidak akan mengakhiri atau mereka akan mengakhiri lebih awal jika rapat tidak dilaksanakan terlambat. Jadi kenyataannya adalah terlambat. Would you have helped me if I had asked you? Ya, maukah kamu membantuku jika aku atau jika saya memintamu? Tapi ini kenyataannya sudah tidak membantu. Nah, ini adalah type 3 conditional sentences. Oke. Setelah semua tipe ini kita bahas, sekarang ada important grammatical notes, ada catatan-catatan penting untuk conditional sentence. Yang pertama, if the modal verbs can, could, may, might, or should are used in the main part of the sentence, they take the place of will. Ya, saya ulangi. Jadi jika modal seperti can, could, may, might, should digunakan di main part dari kalimat, nah, mereka itu mengambil posisi will atau menggantikan will. Contohnya begini, we can go to the seaside if you have
time tomorrow. If you leave now, you may catch the last bus. If you want to pass the exam, you should study much harder. Sini ya. Jadi if you want to pass the exam, jika kamu ingin lolos atau lulus ujian, you should. Ini should ini pengganti will. Kamu seharusnya belajar lebih rajin, lebih giat. Jelas ya. Sekarang catatan kedua, bagian if, kecuali mereka mengekspresikan keinginan. Sebagai contoh, menggunakan makna modal. If you will phone the manager now, he will surely make an appointment with you. Saya ulangi. If you will phone the manager now, he will surely make an appointment with you. Nah, ini willingness ya. Jika kamu ingin menelpon manajer sekarang, dia akan sungguh-sungguh membuat janji dengan kamu. I would be very thankful if you would help me with my homework. Nah, ini adalah very polite request, permohonan yang sangat sopan. Saya akan sangat berterima kasih jika kamu mau membantu PR-ku. Nah, ini kan permohonan. Catatan ketiga, the word should in the if part can mean if perhaps or by any chance. Contohnya, I would be very happy if he should turn up at the party. He's not at all likely to come, but perhaps. Ini should di sini makna if partnya. If he should ini maknanya adalah if perhaps, mungkin gitu ya. Nah, oke, kita ke catatan berikutnya. In negative sentences, if blah 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 not can be substituted with unless. Ya, contoh, you won't pass the exam unless you study very hard. Atau sama dengan if you don't study very hard. Kamu tidak akan lulus ujian terkecuali kamu belajar dengan rajin. Itu artinya adalah sama dengan jika kamu tidak belajar dengan rajin. Catatan yang terakhir, if can be omitted from the sentence if the word order is changed. This is sometimes done in type 3 conditional sentences if the if part is at the beginning of the sentence, or in type 2 sentences if the verb were is used. Contoh, were I rich, I would buy a house by the sea. Nah, ini langsung menggunakan were I rich. Aslinya adalah if I were rich, tapi if I-nya dihilangkan. Boleh. Had your cousin come earlier, I would have shown her around the house. Ya, sebenarnya if she had come earlier. Langsung aja, had your cousin come earlier. Ini juga boleh. Ya, baik, ini catatannya sudah selesai. Sekarang ya, ini sebenarnya ringkasan dari tipe 0 sampai type 3. Ya. Ringkasannya adalah conditional sentence type. Ini tipenya tipe 0 sampai 3. Kemudian when to use, kapan dipakai. Main clause-nya bentuknya apa, if clause-nya bentuknya apa. Tipe 0 digunakan untuk describing noun facts, ya, untuk menjelaskan fakta yang sudah diketahui. Ini main clause-nya menggunakan simple present, if clause-nya menggunakan simple present. Type 1, a possible situation and the result. Ya, jadi situasi yang memungkinkan. Ya, ini menggunakan main clause-nya will plus infinitive. If clause-nya menggunakan simple
present. Type 2, kapan dipakainya adalah a hypothetical condition, ya, kondisi yang bisa terjadi dalam teori saja, and its possible result, dan hasilnya masih mungkin, ya. Main clause-nya adalah menggunakan would plus infinitive, if clause-nya menggunakan simple past. Type 3 adalah an impossible past situation and its result in the past, ya, situasinya tidak mungkin dan hasilnya juga sudah di waktu lampau. Nah, ini adalah ringkasannya, ya. Silakan kalau sekali lagi kalau masih ada yang bingung dengan conditional sentence bisa bertanya di kolom komentar. Nah, sekarang coba kita latihan soal atau kita bedah soalnya sekali lagi. Kalau masih ada yang lupa belum subscribe, silahkan subscribe, ya. Kalau dirasa ini bermanfaat untuk Anda dan teman-teman, silahkan segera share saja ke teman kalian video ini biar lebih bermanfaat dan kamu juga mendapatkan pahala. Nomor 1 kita latihan. If you bla 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 not come, you bla 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 miss the show. Ya, jawabannya apa? Silahkan dicoba. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah dicoba menjawab? Kita lihat. Ya, if you do not come, you will miss the show. Nah, ingat ini bentuk berapa? Ya, ini bisa dikatakan type 1 ya, menggunakan present, ini juga future. Nomor 2, John bla 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 buy car if he bla 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 get a job. Silahkan dicoba menjawab. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah selesai? Ya. John will buy a car if he gets a job. Nah, ini sama juga ya, menggunakan future dan present simple. Number 3, Mary bla 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 get a toothache if she bla 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 eat too many sweets. 1, 2, 3,